Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang historis perjalanan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Huda dengan NIM akhiran 280. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Reformasi hukum merupakan salah satu amanat penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi nasional. Undang-undang tentang pemerintahan daerah merupakan undang-undang yang sering sekali mengalami perubahan. Di setiap amandemen yang sering kali berubah itu ialah pemerintahan daerah ini. Penyebab terjadinya beberapa kali perubahan ini ada 4 penyebab. Yang pertama itu ada struktur, disebabkan oleh struktur. Struktur ketatanegaraan yang berubah melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dari tahun 99 sampai 2002. Nah, yang kedua ini disebabkan oleh materi. Materi muatan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini cukup banyak. Nah, disitulah termasuk unsur penyebab dari perubahan undang-undang tersebut. Yang ketiga, spanning. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang sering mengalami ketegangan atau spanning. Nah, yang terakhir, penyebabnya ialah judicial review. Banyak pihak yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Akibat dari perubahan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pemerintahan daerah ini ada 3, yaitu seperti yang ditampilkan di slide, Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, untuk kesemuanya ini tentang Pemda. Nah, isi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen sebagai berikut. Nah, kita sudah masuk ke pasal 18 UUD 1945 setelah amandemen. Nah, pasal 18 ini setelah amandemen terdiri dari 7 ayat. Seperti yang telah ditampilkan di PPT, ini di slide pertama ini ada 3 ayat dan selanjutnya nah ini lanjutan dari pasal 18 tadi dari mulai ayat 4 sampai ke ayat 7. Kemudian pasal 18A ini terdiri dari 2 ayat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dan ayat 2, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Selanjutnya ini pasal 18B terdiri dari 2 ayat juga. Yang ayat pertama yaitu negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian ayat 2, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Nah, di sini merupakan slide terakhir dari PPT saya. Paradigma pasal 18 UUD 1945 ini sebelum amandemen memuat paradigma dekonsentrasi yang artinya pemerintahan pusat hanyalah melimpahkan kewenangan terhadap pemerintah daerah. Dan setelah di amandemen, pemerintahan daerah diberi kewenangan secara lebih mandiri, akan tetapi tetap dalam pengawasan pemerintahan pusat. Nah, terima kasih kepada yang telah menonton video ini sampai akhir. Dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.